Lirik adalah bermula dari kisah nyata yang saya ambil. Tadi, nah, kalau nada ataupun aransemennya itu lagu dari berbeda nada, instrumen dan aslinya dari sudut supaya tidak sama. Penyimak podcast mahasiswa, pada kesempatan ini saya kedatangan seorang produser. Produser yang umurnya masih sangat muda sekali. Produser di bidang musik. Kemarin lagu yang diproduseri ini sempat viral dan menyita perhatian kalangan anak muda di Madura. Karena kebetulan lagu yang diproduseri itu adalah lagu Madura yang melantunkan syair-syair Madura begitu. Dan sekarang orangnya saya datangkan di tengah kesibukannya sebagai produser, sebagai wartawan juga, sebagai aktivis juga ya. Dan sekarang kita akan berbincang-bincang tentang itu, dan tentu saya akan berikan waktu dulu jeda sebentar untuk mendengarkan lagu itu. Tapi nyata na tresna natika elain ate tak langkong bulannya on sapora mana bibula pon berdesalah niat tebulan beninya kena ate natika tika pontan di salah bula pon ngerte tika tak ende karena miskin se cowo adina tika se pon esto aing mata ajab jaban Cencina tak nyakena demi teke seatina Saporana mun maloka atetika semasteka mangken bula dinreng lain ceki arep cekengain. Oke, itu lagu yang tadi ditulis oleh kamu sendiri ya? Saya sendiri yang menulis. Yang pertama adalah Karelokana, yang nomor 2 adalah Estop SHKN. Jadi kalau melihat lagu ini ternyata lagu-lagunya sedih begitu. Nah, yang pertama Karelokana itu apa yang melatar belakangi lagu itu kemudian dikarang, kemudian juga di launching dan dinyanyikan. Oke. Pertama-tama sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada host podcast mahasiswa karena sudah diundang untuk membicarakan tentang dua lagu yang saya buat. Yang pertama lagu Karelokana. Dan yang kedua Esto SHKE. Nah, Esto SHKE. Iya. Jadi Karelokana itu jika diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki arti tinggal lukanya begitu. Bersisa luka. Bersisa luka, masih membekas lukanya. Ada lukanya. Iya. Nah, kenapa saya membuat lagu itu? Pertama, lagu itu sebenarnya kisah nyata ya. Kisah nyata. Lagu itu adalah kisah nyata. Dan kedua, penyanyi saya belum saya kasih tahu kalau lagu itu sebenarnya adalah kisah nyata. Kisah nyatanya siapa itu? Nah, pertama berkisar 2 bulan atau 3 bulan ya sebelum Ramadan. Saya punya kawan kuliah ya. Kebetulan saya kan kuliah di Universitas Trunojoyo Madura. Kawan saya itu orang luar Madura, saya tidak sebut daerahnya ya.
biar tidak teman-teman semakin kepo. Dia bercerita kepada saya, Bro. Nah, dia menjalani hubungan sekitar 3 tahun dengan pasangannya. Ini laki-laki ya, bukan perempuan yang cerita ke saya ya, siap. karena saya menganggapnya sebagai sahabat. Dia punya hubungan dengan pacarnya selama 3 tahun ya. 3 tahun, namun hubungan mereka jelang sudah lulus kuliah itu kandas karena hadirnya orang ketiga. Orang ketiga Di antara yang perempuan, bukan si laki-laki yang hadirnya orang ketiga. Keduanya ini masih sama-sama sayangnya. Cuman ya, saat si laki-laki ini mengetahui si perempuan itu memiliki selingkuhan, artinya orang ketiga. Orang ketiga waktu itu. Nah, si perempuan itu beralasan bahwa dia itu bukan selingkuhannya, melainkan adalah kakak sepupunya yang baru pulang kuliah dari Jakarta. Namun faktanya ini masih belum ada fakta yang diketahui. Oke. Bermula dari itu akhirnya keduanya saling muncullah rasa kecurigaan satu sama lain. Sehingga dalam lagu itu keduanya tidak ada yang saling meninggalkan di lagu pertama ya. Di video klipnya juga tidak ada yang meninggalkan. Semua permasalahan itu bermula dari rasa cemburu. Padahal sebenarnya memang yang dikatakan si perempuan itu adalah benar. Dia adalah kakaknya gitu, bukan pasangannya. Cuman mereka ada saling curiga. Ada saling curiga gitu. Kakak sih bukan kakak kandung, Bro ya, tapi kakak sepupu. Cuman mereka dari kecil dekat, sudah akrab gitu kan. Banyak kan sekarang kan kakak dengan adik meskipun sepupu dia akrab gitu, layaknya kakak adik. Jadi itu memicu kecurigaan waktu itu. Memicu kecurigaan. Kenapa si laki-laki ini tahu? Dia itu tahu ketika ada temannya si laki-laki itu bertemu dengan ceweknya dia gitu ketika keluar. Akhirnya melapor gitu. Aku tadi ngelihat pacar kamu lagi bareng sama cowoknya. Dari bermula itu permasalahan itu muncul. Akhirnya rasa percaya diri antara keduanya itu semakin berkurang begitu, Bro. Luntur. Dan akhirnya menciptakan lagu itu. Nah, saya menciptakan lagu itu. Coba ceritakan gitu. Ya akhirnya mereka berpisah sebenarnya. Tapi berpisahnya mereka tidak ada orang ketiga yang terbukti bahwa mereka sebenarnya saling menyakiti. Tidak ada yang terbukti gitu. Bersisa luka. Iya, tersisa luka. Jadi seolah-olah ya saling mencintai juga enggak, saling meninggalkan juga enggak. Iya. Jadi yang bersisa adalah luka itu sendiri. Iya, luka itu sendiri karena mungkin banyak kenangannya 3 tahun ya. Siapa ya? Karena hubungan ya lama 3 tahun. Dan akhirnya kemudian menciptakan lagu itu. Menciptakan lagu itu. Kenapa harus berbahasa Madura? Nah, kenapa saya harus menciptakan lagu berbahasa Madura? Ini bermula dari tren ya, tren lagu Madura. Sebenarnya tren lagu Madura itu baru-baru ini sekitar tahun 2009 sampai tahun 2020-2021 itu trennya makin meningkat, Bro. Semakin baik ya? Nah, semakin baik. Tidak menutup kemungkinan bukan sebelum-sebelumnya tidak baik. Ada sebelum-sebelumnya penyanyi perempuan yaitu Fatim Zain yang banyak mempopulerkan lagu Madura sampai jadi kaset. Itu dulu sempat viral juga. Cuman saat ini ada pendatang baru ya kayak Fajar Shahid yang kemarin sampean bahas dengan Aisyah Ica. Nah, semenjak itu lagunya mereka booming. Saya mendengarkan kok kayaknya berkarya lagu Madura itu asik ya begitu. Ada peluang di situ. Nah, ada peluang kok, kayaknya ada peluang gitu. Kenapa saya tidak mencoba itu? Kebetulan di Pamekasan yang mengcover lagu Madura masih sangat sedikit begitu. Karena sekalipun Aisyah Ica itu dari Pamekasan ya, dan Fajar Shahid dari Sampang, cuman yang asli di Pamekasan ini masih jarang. Nah, dari bermula itulah saya akhirnya rembu karena saya punya temen ya. Rosi dan Ani itu kebetulan Rosi dan Ani ini gak saling kenal, cuman saya kenalnya Ani karena teman saya SMA. Rosi itu adalah teman saya di wartawan, kenal di lapangan ya, jurnalis begitu. Akhirnya saya ajak mereka, mau nggak kalau misalkan saya buatkan lagu berbahasa Madura tapi kalian yang menyanyikan lagu itu. Awal mula dari itu saya sudah tahu, Bro, kalau mereka berdua ini memang punya basic penyanyi. Rosi bisa nyanyi, si Ani juga bisa nyanyi. Nah, banyak orang nggak tahu kan ini saya buka di sini ya. Rosi itu adalah salah satu kontestan Liga Dangdut Indonesia. Mewakili Jawa Timur 5. Waktu itu lidah pertama Rosi adalah lolos ke Jakarta, tapi saat di Jakarta Rosi tersenggol begitu. Dia sudah punya karakter dulu, sempat lolos. Dia itu menterdang. Sedangkan Ani ini pernah ikut KDI. Audisi KDI, cuman saat mau masuk finalis juga Ani ini jatuh. Nah, sebenarnya dua-duanya sudah memiliki bekal dan basic seorang penyanyi begitu. Dan akhirnya diramulah kemudian jadi satu, yang nyanyi siapa, kemudian syairnya juga kamu yang sudah menyiapkan. Tadi saya menyiapkan syairnya dan kebetulan
mereka kok enak ya, maksudnya syairnya kok bagus gitu. Akhirnya kan saya diskusikan dulu bro sebelum Oke. saya berikan lagu itu, lirik itu saya diskusikan dulu mana yang harus dirubah, mana yang harus diganti. Nah proses penciptaan lagu itu, lirik itu melalui berapa revisi ya, hampir 5 kali revisi gitu. Dari pertama saya buat itu mengalami 5 kali revisi, akhirnya jadi gitu. Dan kalau dilihat di YouTube jurnalis Sentra Makassar Entertainment, JCP Entertainment, JCP Entertainment itu, jadi saya melihat itu ada istilah adalah Emas Hantaran versi Madura. Iya, Emas Hantaran versi Madura. Jadi itu maksudnya bagaimana? Apakah memang lagu tadi itu berasal dari kisah nyata atau memang dari terjemahan dari Emas Hantaran? Nah, iya. Pertama, kalau liriknya itu, ini lirik ya, lirik adalah bermula dari kisah nyata yang saya ambil. Tadi, Nah, kalau nada ataupun aransemennya itu lagu dari Emas Hantaran. Ku ingin kau mengerti apa yang ku alami. Takdir diriku harus melangkah jauh darimu. Andaikan aku boleh bertanya, apakah ada salah diriku agar ku jauh dari prasangka rasa cemburu. Tiada salah dirimu kasih, salah pada nasibku sendiri. Cuman ada sedikit berbeda nada instrumen dari aslinya begitu, dari instrumen aslinya. Supaya apa? Supaya tidak sama begitu, supaya tidak plek dan juga tidak dikena klaim hak cipta. Namun ketika lagu itu sudah tayang, ini saya cerita ya, dari pihak publisher si Mas Hantaran itu menghubungi kami begitu, menghubungi kami bahwa lagu yang kami ciptakan itu nadanya mirip dengan penyanyi dan bukan dengan penyanyi ya, dengan pencipta lagu. Pencipta lagu kan publisher itu mencipta menaungi pencipta lagu, bukan penyanyi ya, tapi pencipta lagu. Sama dengan pencipta lagu yang ada di bawah naungan mereka. Nah, akhirnya kita kontak-kontakan tuh. Gimana, apakah ada masalah tentang video ini? Ternyata tidak ada masalah dengan video yang kami ciptakan. Cuman dalam segi penghasilan iklan YouTube kami bagi 2. Itu. Jadi dibagi 2 dengan dengan pencipta publisher, lagu. Iya. Ini gini bro, kalau kami ini kan berdiri independen ya. Yang namanya independen kita nggak punya yang namanya publisher. Publisher itu kan mereka yang menaungi, misalkan lagu kita mau di luar cover ulang, mau ditampilkan di televisi, itu biasanya menghubungi si publisher ini gitu. Biasanya. Nah kalau kita kan secara independen, jadi mereka itu tidak mau karyanya bebas begitu saja tanpa ada feedback balik kepada mereka begitu. Jadi akhirnya mereka juga ngeklaim penghasilan iklan YouTube dari kami. Jadi kalau misalkan nanti itu sudah termonetisasi, itu dibagi 2. Tapi lagunya itu kan tidak sama. Kenapa pencipta lagu harus mengklaim itu? Iya, secara lirik memang tidak sama ya, tapi secara nada itu sama bro. Karena apa ya, namanya cover itu kan pasti orang kan tidak mau mereferensi ulang gitu kan, apa namanya ya, memodifikasi ulang begitu lagu ciptaan mereka. Cuman kan si pemilik lagu pertama ndak mau lagunya langsung terpublish begitu, tiba-tiba punya kita viral, mereka nggak dapat apa-apa begitu. Nah itu kan sekarang ketatnya YouTube begitu. Jadi kita itu ketika mau mengcover lagu pasti ada yang namanya dari publisher itu mengklaim. Jadi kamu sudah diklaim oleh pencipta lagu sudah. Bahwa ini nanti dibagi 2. Iya sudah kontak-kontakan dan di YouTube itu sudah ada menit keberapa iklan mereka itu nanti masuk ke bagian mereka, itu sudah ada di menit keberapa gitu. Sudah ada durasinya, perhitungannya. Ini bagian mereka, ini bagian mereka, ini bagian saya gitu. Cuman kan sekarang itu masih belum termonetisasi kan karena akunnya masih baru. Betul. Jadi masih dalam proses pengajuan lah. Penghasilannya juga belum diketahui gitu ya. Belum. Nanti kalau itu kan kita bagi 2-nya dengan publisher kalau misalkan sudah ada klien masuk. Sekarang sudah berapa ribu ditonton? Kalau di YouTube sekarang sudah 55.000 ya. Ini masih dalam sebulan. Kalau di TikTok itu sudah sekitar 1,2 juta. Di TikTok itu banyak sekitar 10.000 konten kreator yang menggunakan backsound itu dijadikan sebuah gerakan gitu ya. Tahan kong gulanya on sapora, tahan kong gulanya
bangsat bro ketika di TikTok itu ada orang, saya juga terkejut. Seandainya mungkin akun kami yang lebih dulu mengupload itu di TikTok, barangkali kami yang mendapat banyak viewers. Cuman itu kan dari konten kreator lain yang mengupload itu. Jadi emang kekalahan gesit itu di medsos memang juga mempengaruhi ya. Iya, kita nggak bisa ngeklaim juga gimana caranya ngeklaim gitu kan. Tapi kita juga merasa terima kasih kepada semua konten kreator di TikTok karena mereka sudah membantu memviralkan lagu kami, terutama dari warga TKI atau PMI yang ada di Malaysia dan juga Brunei Darussalam, karena dari mereka yang banyak memviralkan lagu itu. Kalau saya menilai bahwa yang menarik dari lagu ini adalah pertama yang menyanyikan itu adalah anak muda. Iya. Jadi kalau kita ini kan masih anak-anak ya. Iya. Jadi anak-anak yang berkreasi di bahasa Madura itu justru kita dengan bahasa Madura kita anggaplah kalau mau disebut merawat kita merawat gitu kan. Justru di sisi lain anak-anak muda lain justru menggerus bahasa itu. Jadi mungkin itu yang dianggap orang, wah ini kok anak muda kan biasanya bahasa Madura malu gitu kan. Tapi ini juga anak-anak muda ini justru cipta lagu itu justru yang saya pikir menjadi bom juga ya. Iya. Dari pertama lirik lagu ya, buat lirik lagu itu awal lirik lagu ini jujur saya buatnya sekitar 20 menit. Biasanya kan saya kalau malam hari tuh kebiasaannya kalau misalkan saya nggak bisa tidur bro, iseng-iseng ya buat lagu, buat puisi, buat buat iseng-iseng nyari inspirasi buat cerpen gitu kan. Nah kebetulan karena waktu itu pengen buat lagu, akhirnya saya buat lagu itu sekitar 20 menit. Namun setelah itu saya diskusikan ke tim termasuk ke penyanyi, dua penyanyi saya apa yang perlu lirik ini diganti gitu. Ada sedikit lirik yang diganti gitu. Nah kalau dari proses penciptaan awal sampai rekaman itu kisaran sebulan lah, sekitar sebulan ya. Itu sudah sama proses mereka menghafalkan. Terus bagaimana lirik? Belum rekaman ini belum rekaman ya. Sama bagaimana mereka mengenakan lirik karena biasanya kan nada dengan nada bahasa Indonesia dengan bahasa Madura itu kan beda kan, langgamnya itu beda. Jadi saya masih mengajari mereka bagaimana menjiwai lagu itu gitu sehingga ketika lagu itu di launching dan banyak benar-benar menyentuh hati pendengar begitu. Itu proses belum ke rekaman ya. Kalau total kemudian rekaman selesai dan video itu tayang berapa? Ya 1 bulan 2 mingguan lah begitu. Tetapi itu tergolong cepat berarti. Ya termasuk cepat. Kanal yang digunakan itu kan biasanya begini. Jadi kalau saya juga podcast mahasiswa juga teman-teman mulai ngatur ancang-ancang, kita tidak hanya boleh mempublikasikannya di WA atau di Facebook. TikTok itu juga penting dan itu yang paling berpengaruh hari ini. Betul. Katanya begitu. Jadi hari ini yang tentu kan lagu itu perlu terus dipublikasikan. Jadi hari ini yang digunakan untuk terus mempopulerkan lagu itu selain YouTube apa lagi? Ya gini bro, pertama ya saya bilang ke teman-teman, ke dua penyanyi saya dan juga tim saya, kalau lagu ini sudah launching, kita tidak perlu lagi memikirkan bahwa kita ingin populer. Kita itu populer bukan karena kemauan kita, tapi karena kemauan banyak orang, ya kan? Orang itu kan mau menonton lagu karena lagu itu enak didengar, liriknya sesuai dengan pengalaman yang mereka alami, dan mungkin mereka juga kenal dengan penyanyinya. Nah, saya bilang ke mereka, lagu itu enak didengar bukan karena karya kita yang bagus, tapi memang mereka suka dan sesuai, mereka suka dan lirik yang ada di lagu itu sesuai dengan pengalaman mereka begitu, bukan karena kita yang hebat gitu. Saya selalu menanamkan seperti itu karena kalau misalkan kita sudah berkarya itu dan meledak banyak penontonnya, kita akan malas bro. Wah ya karya pertama sudah banyak menonton, pasti karya-karya selanjutnya banyak menonton. Itu kan justru tidak mungkin akan seperti itu kan. Tidak semua karya yang kita ciptakan akan banyak diapresiasi begitu. Nah, saya selalu menanamkan itu ke mereka. Kalau platform yang digunakan sampai saat ini ya tetap kita menggunakan share WA, Facebook dan juga di TikTok gitu. Kita masifkan juga di TikTok. Tapi paling masif selama ini yang kami gunakan itu sebenarnya di YouTube sih. Di TikTok itu kami awalnya tidak ada upaya untuk mempromosikan. Lagu itu tiba-tiba viral begitu. Tiba-tiba viral di TikTok sih ya begitu. Iya, tiba-tiba viral dan banyak konten kreator yang membuat backsound itu menjadi gerakan gitu ala-ala TikTok gitu, bro. Dan akhirnya populer dari TikTok juga membantu waktu itu. Kebanyakan penonton di YouTube itu mereka yang nyari tahu lagu itu judulnya apa gitu, akhirnya nyari di YouTube begitu. Dan bukan murni dari kita yang nge-share, tapi dari TikTok itu, dari viralnya di TikTok itu gitu. Cuman yang saya sayangkan kenapa lambat gitu di YouTube pergerakan itunya penontonnya. Itu lagu pertama. Lagu kedua
Esto Isake. Esto SAKN. Jadi kalau dilihat-lihat lagu pertama sedih, lagu kedua sedih lagi. Iya. Oke. Kalau lagu kedua ini murni ciptaan sendiri atau juga tadi merefren atau mengcover lagu? Oke. Untuk yang kedua ini saya bahas lirik dulu ya. Untuk lirik lagu kedua ini melanjutkan kisah dari lagu yang pertama. Oke. Jadi saya ini berniat bro, nanti ada 3 lagu yang akan saya buat nih secara berseri, cuman judulnya berbeda. Trilogi. Nah trilogi ya, kalau dalam buku itu trilogi ya. Tapi ini namanya trilagu. Iya. Jadi ada 3 lagu yang secara berseri yang ingin saya buat. Nah tentunya dari lagu ini saya tidak ingin membuat lagu ketika ketiganya lagu ini nanti sudah rilis semua dan ketiga-tiganya banyak disukai oleh masyarakat. Saya berencana akan membuat sebuah film pendek dari kisah nyata yang saya rekam dari kawan saya yang diceritakan dari kawan saya, dan tentunya ya inspirasinya dari 3 lagu ini gitu, dari 3 lagu ini berseri ya. Nah untuk yang lagu kedua ini secara nada itu juga Cover dari lagu India Oke. dari filmnya Marjavan. Pasti semua orang itu tahu. राह देखे नजर रात भर जाग कर पर तेरी तो खबर न मिले बहुत आई गई यादें मगर इस बार Dan lagu kedua ini juga ternyata antusiasnya juga sangat bagus bro gitu. Bahkan antara di YouTube dan di TikTok sangat jauh berbeda penontonnya, lebih banyak di TikTok gitu. Di TikTok sekarang sudah mencapai 500.000, tapi di YouTube masih 11.000, itu sekitar 3 mingguan tayang gitu. Memang TikTok hari ini harus digunakan sebagai platform sebagai promosi juga promosi yang sangat penting. Sangat penting, terutama lagu gitu ya. Paling melesat tuh lagu bro, karena di TikTok kan mereka menggunakan backsound lagu kan, terutama paling cepat lagu. Membutuhkan backsoundnya. Iya, backsoundnya itu. Oke. Nah ini lagi yang perlu saya ceritakan di podcast mahasiswa ya. Awal mula kenapa saya berencana membuat lagu Madura, sebenarnya saya sangat miris ya bro, sangat miris dan sangat sedih sekali ketika saat ini bahasa Madura sudah tidak lagi menjadi bahasa yang digunakan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari kita ya. Kita nggak perlu itu ya, nggak perlu memungkiri itu bro ya. Karena kita kadang kalau komunikasi saat ini lebih nyaman pakai bahasa Indonesia sepertinya betul. Dan bahasa Madura itu sangat tergerus begitu. Oke. Ya, apalagi kalau kita melihat di lingkungan sekitar kita, tetangga kita, banyak anak kecil yang sudah diajarkan oleh orang tuanya bukan bahasa ibu, bukan bahasa Madura, tapi bahasa Indonesia. Ya, betul. Ya kan, misalkan manggil mama, papa begitu. Mungkin karena memang mereka ibu bapaknya dibesarkan di lingkungan kedinasan mungkin. Bisa saja karena begitu. Di dinas kan dia bahasa Indonesia. Iya, gitu kan. Bahasa administrasinya bahasa Indonesia. Mungkin karena itu juga. Sehingga akhirnya terpengaruh ya. Iya, betul. Nah dari itu bro, kegelisahan saya ya, sehingga saya pengen bahasa Madura itu juga terlestari. Saya tidak berpikir buruk ya. Bagaimana kondisi bahasa Madura 10 tahun atau 20 tahun ke depan, saya tidak mau meramal itu. Cuman kalau misalkan kita tidak menyiapkan kosakata bahasa Madura yang sangat kuno dan sesuai dengan pakemnya, tidak sekarang, siapa lagi yang akan melestarikan bahasa Madura itu gitu kan. Nah maka dari itu lagu itu saya mengajak kolaborasi dengan salah satu pakar bahasa Madura Madura begitu, untuk menyunting lirik dan cara ejaannya serta penulisannya gitu, karena banyak salah. Jujur saya saja sendiri tidak mengerti tentang bagaimana cara penulisan bahasa Madura begitu bro. Saya baru tahu kalau bahasa Madura itu tidak ada akhiran H gitu. Misalkan kayak partaje itu gak ada hanya. Iya, gak ada hanya di bahasa Madura. Tidak ada bahasa Madura itu berakhiran H gitu. Nah itu saya baru tahu ketika sudah berdiskusi dengan beliau gitu, Ibu Siti Fatimah, dan beliau juga ketua Remak Pamekasan ya, dan banyak mengajari saya bahasa Madura tentang bagaimana cara meramu supaya lagu itu meresap ke hati gitu secara kosakata gitu loh. Kan beda ya antara kosakata bahasa Madura dan bahasa Indonesia yang membuat hati kita meresap, itu kan beda, perlu dipelajari itu. Dan akhirnya terciptalah lagu itu juga yang kedua gitu. Iya, yang kedua Esto Esake itu bro. Lagi-lagi lagu sedih ya. Lagu sedih. Jadi memang akhir-akhir ini lagu sedih ini seperti lagu. Jadi seolah-olah orang merasa sedih semua gitu. Iya. Jadi entah apa yang terjadi di dunia ini, lagu-lagu sedih itu seolah-olah menjadi ya seperti di TikTok. Ketika kemudian lagu pertama tadi
Karelokana dijadikan backsound di TikTok, itu berarti banyak orang yang ingin sekali menikmati kesedihan mereka. Iya. Lagu kedua juga di TikTok sampai 500.000, berarti orang yang menggunakan itu, yang memakai lagu sedih tadi, ya barangkali mereka ingin juga merayakan kesedihan. Iya, betul, bro. Nah, yang ketiga ini kan katanya tadi dibuat trilogi ya. Trilogi. Ini sedih lagi. Yang ketiga sudah ada, bro. Kita ini awalnya rencana ya lagu ketiga ini saya mau launching setelah Lebaran. Cuman karena kemarin ada kendala ya, kendalanya karena dari dua penyanyi itu sibuk sama pekerjaan karena juga bulan puasa ya. Dan memungkinkan kondisi kondisi fit suara mereka masih kurang sehat. Jadi sehingga saya akan meluncing lagu ini setelah selesai Lebaran nanti, begitu, agak meleset sedikit. Sedih lagi melanjutkan dari yang ketiga. Trilogi kesedihan berarti. Iya. Kalau yang ketiga ini akhir dari ending resolusi ya. Akhir dari ending kedua lagu itu. Yang pertama Karelokana, yang kedua Esto Kesake, yang ketiga ini nanti judulnya Minta Pesa. Minta pesa. Iya, minta pesa. Kematurana letak kuat. Iya, sudah gak kuat, sudah endingnya itu sudah gak kuat menjalani hubungan itu deh. Kenapa, bro? Saya buat 3 lagu. Ini nyambung dengan hubungan mereka yang berlangsung selama 3 tahun. Jadi semua lagu itu mengandung latar belakang dan filosofis yang jelas gitu. Kalau misalkan diceritakan nanti dibuat film, kayaknya lebih asik dibuat film nanti nih. Oke. Tetapi saya pikir tidak hanya ambisi untuk membuat film ya. Kalau saya melihat dari sosok Kuswanto Ferdian ini, saya tidak hanya melihat bahwa kalau mengikut tren ya sama dengan film Benih Cuti itu, berawal dari lagu yang dipopulerkan, kemudian juga di situ ada kanal yang bisa dianggap peluang untuk buat film. Iya. Tapi saya pikir melihat kamu itu, saya tidak melihat bahwa itu semacam tren itu. Tapi saya melihat kamu ini kan juga seorang penulis cerpen gitu kan. Penulis puisi juga. Mungkin. Mungkin kamu didorong itu sehingga kamu, wah ini musik, penghayatan kamu adalah penghayatan cerita. Sehingga ketika ada trilogi kesedihan itu kemudian ingin kamu jadikan sebagai film. Tapi itu menarik. Artinya itu ide yang menarik. Artinya masyarakat tidak hanya dibiarkan menikmati lagunya saja, tetapi bagaimana ceritanya itu. Nah, betul. Itu, bro, sebenarnya yang saya pengen ya. Masyarakat tidak hanya menikmati nadanya saja, tapi juga merasakan bagaimana isi kesedihan dari lirik itu gitu. Itu yang saya pengen. Kan sebenarnya orang menciptakan karya itu, bro, mereka ingin bertutur ya, ingin bercerita, dan juga mereka ingin mencari kawan. Barangkali ada kisah yang sama dan lagu itu menjadi teman bagi mereka untuk mengobati kesedihannya. Itu. Nah, itu yang sangat menarik sekali. Artinya ya kita ya berupaya, ya saya di podcast mahasiswa juga berupaya untuk membuka pikiran, kamu juga membuka untuk menyambung kesedihan-kesedihan tadi juga bisa dimaknai dengan cara lain gitu kan. Alhamdulillah bisa dikatakan viral begitu. Tapi saat ini ketika melihat usia pendengar kan di YouTube itu bisa dilihat ya. Betul. Bisa dilihat ya usia ya. Umurnya itu ternyata, bro, berkisar dari umur 13 tahun sampai dengan 58 yang menikmati lagu saya. Itu secara usia ya. Untuk daerah justru paling banyak yang mendengarkan lagu saya bukan orang Madura asli seperti Probolinggo, Situbondo. Bukan Madura asli ya. Bukan Madura asli. Tapi gitu. Madura swasta justru. Madura swasta. Tapi ada sebagian dari mereka, dan juga ini 90% itu orang Indonesia dan 10%-nya orang Malaysia gitu. Dan itu TKI ternyata, bro. TKI asal Madura yang bekerja di sana ternyata juga menikmati lagu-lagu yang saya buat begitu. Dan itu saya sangat terapresiasi gitu. Jadi naik berapa subscriber waktu itu launching? Nah, pertama akun YouTube itu kan masih tergolong baru, bro ya. Tergolong baru. Awal itu masih 11 subscriber ya. 11 subscriber. 11 subscriber. 11 orang subscriber. 11 orang subscriber ya. Bayangkan. Saya itu baru mengerti, oh ternyata ya sekalipun di YouTube itu sedikit subscribernya, belum tentu viewersnya juga akan sedikit. Ternyata netizen itu banyak mengapresiasi karya yang justru karya itu memang benar-benar bagus, justru diapresiasi benar oleh netizen, bro. Tidak melihat berapa subscribernya ya, tapi mereka justru melihat karyanya. Itu yang membuat saya itu sangat tersentuh, bro, gitu. Dengan 11 subscriber tapi saya bisa mendapatkan penonton sampai 50.000 ya. Dengan 55.000 begitu. Ini kan sangat aneh. Tapi kalau sekarang sudah dalam jangka monetisasi sudah lebih dari subscriber 1.000. Itu sangat cepat. Sebulan itu, bayangkan sebulan cuma satu lagu bisa menghasilkan 1.000 subscriber lebih gitu. Iya. Oke, berarti tinggal jam tayang nanti berarti ya. Iya, tinggal jam tayang ini. Mengejar jam tayang sedikit gitu. Karena kontennya kan masih baru berapa ya, lagunya cuma 2 kan. Konten lainnya cuma konten behind the skin
proses pembuatan video klipnya aja gitu. Oke. Nanti setelah lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga selesai, baru nanti akan meracik film. Iya, akhirnya akan meracik film. Dan juga nanti pada endingnya saya ketika nanti sudah punya 12 lagu akan saya jadikan kaset dan akan saya komersilkan sendiri di masyarakat begitu.